Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Arif Nisa dan di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang NKRI harga mati. NKRI harga mati dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu urgensi persatuan dan bahaya perpecahan. Allah SWT telah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan sehingga menyebabkan kamu gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Terkait dengan ayat tersebut, Imam Abu Hayyan menjelaskan dalam tafsirnya bahwasannya perpecahan itu akan mendatangkan sebuah kehancuran, dan kehancuran akan membuat suatu negara itu mudah dijajah. Kemudian Kiai Haji Muhammad Hashim menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga mau tidak mau mereka harus hidup dalam masyarakat, dan suatu masyarakat pasti akan memiliki persatuan. Persatuan sendiri adalah faktor penting untuk memunculkan rasa kasih sayang dan juga persaudaraan. Tentunya masih terekam jelas dalam ingatan kita bagaimana kondisi Indonesia ketika masa penjajahan. Bahkan hingga detik ini masih banyak negara-negara yang tengah berkonflik dengan negara lainnya, sehingga terjadi banyak pertumpahan darah. Kemudian organ sipil, lansia, anak-anak, juga kaum wanita mereka akan hal tersebut, dan juga tak banyak jutaan jiwa yang mengungsi di barak pengungsian. Kemudian yang kedua yaitu relasi agama dan negara. Agama dan negara adalah dua komponen yang dapat dipisahkan, karena negara tidak akan bisa tegak apabila tidak memiliki agama, dan agama adalah suatu landasan untuk para penyelenggara negara menentukan kebijakan yang tepat untuk suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga yaitu nasionalisme dalam pandangan Islam. Nasionalisme dalam pandangan Islam adalah bentuk dari suatu kewajiban yang bermakna rasa cinta tanah air. Rasa ini harus ditanamkan pada diri setiap individu, umat, bangsa, dan juga negara, agar mereka dapat memiliki rasa rela berkorban, baik harta maupun jiwa atau nyawa, ketika kemerdekaan negara Republik Indonesia sedang terancam. Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 85 yang artinya, sesungguhnya kami telah mewajibkan kepadamu untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran dan mengembalikanmu ke tempat kembali, yaitu Makkah. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Allah SWT memerintahkan kita untuk menerapkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, seperti yang telah seperti mana Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah, di mana Nabi Ibrahim memperjuangkan daerahnya atau wilayahnya dari kekuasaan Raja Namrud. Kemudian dari Quran Surat Al-Qasas ayat 85 tersebut, Imam Ismail Haqqi menafsirkan bahwa nasionalisme merupakan bagian dari iman. Kemudian bentuk negara menurut pandangan Islam. Dalam Islam sendiri atau dalam Al-Quran
tidak ada ketentuan mengenai bentuk negara, meskipun banyak kisah-kisah yang telah Allah jelaskan seperti kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, kemudian Nabi Musa dengan Raja Fir'aun, dan juga kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Hanya saja dalam kisah-kisah tersebut memusatkan persoalan pada personal saja, sehingga tidak ada keterangan mengenai bentuk dari suatu negara menurut pandangan Islam. Kemudian yang kelima yaitu kenapa sih harus mempertahankan NKRI? Sejatinya mempertahankan NKRI sama dengan mempertahankan agama Islam, karena dalam konteks keindonesiaan suatu agama dapat berdiri dengan tegak apabila masyarakatnya bersatu dengan damai. Nah, mempertahankan NKRI merupakan bagian dari 4 pilar, yaitu yang pertama Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua Pancasila, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir berbangsa dan bernegara di bumi Nusantara. Nah, untuk menjaga keutuhan NKRI ini telah melakukan pertimbangan dari 4 hal, yaitu yang pertama menghindari pengkhianatan konsensus, yang kedua menghindari pertikaian antar pemeluk agama, yang ketiga menghindari perang saudara, dan yang keempat menghindari disintegrasi. Menurut para ulama NU, mempertahankan NKRI merupakan suatu kewajiban dan termasuk jihad fisabilillah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pejuang atau para pahlawan dalam resolusi jihad pada 22 Oktober tahun 1945. NKRI juga merupakan negara hukum yang sah menurut Islam, dan NU memiliki tanggung jawab dalam memantau kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kemudian yang keenam yaitu Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam, sebagaimana yang telah tercantum bahwasanya Pancasila adalah asas tunggal dalam kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun bernegara, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, menghormati perbedaan keyakinan, bersikap netral di antara para penduduk, kemudian menjaga hak-hak manusia, menjaga hak perbedaan pendapat, dan juga menjaga hak-hak yang telah disepakati. Bahkan di antara siasah Rasul yang bersatukan keberagaman suku dan juga agama antar umat untuk menjadikan saudara, sebagaimana peristiwa persatuan antara kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin. Nah, selanjutnya yaitu Pancasila menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, Pancasila adalah salah satu asas tunggal kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, seperti menghormati perbedaan keyakinan, bersikap netral antar pemeluk agama, kemudian menjaga hak-hak manusia, menjaga hak-hak perbedaan pendapat, dan juga menjaga hak dan kewajiban manusia sesuai yang telah disepakati. Hubungan antara Pancasila dengan agama Islam sendiri telah dijelaskan oleh Nahdlatul Ulama dalam deklarasi hubungan antara manusia dengan agama Islam, yang mana di sana dijelaskan bahwa negara Republik Indonesia bersikap fundamental dan tidak mengesampingkan atau tidak menggantikan agama. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kenapa tidak menerapkan syariat kafah di Indonesia. Syariat kafah seperti rajam tidak cocok ketika diterapkan di Indonesia dan tidak mungkin diterapkan di Indonesia, karena apabila diterapkan maka akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Oleh karena itu, hukum syariat kafah ini diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi la darara wala dirara, yang artinya janganlah kamu mencelakai diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hasan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.